Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Jadi pada masa dulu, ketika zaman kita masih belum merdeka, ada istilah imperialisme dan kolonialisme. Baik, kita akan bahas kali ini. Ini adalah potret ketika kita masih belum merdeka, di mana bangsa asing datang ke negara kita dan melakukan upaya penjajahan. Lalu muncul pertanyaan, apa sebenarnya makna dari imperialisme dan kolonialisme? Sebelum kita memahami apa maknanya, kita ambil pelajaran dari Quran surah Ar-Rum ayat 42, di mana Allah berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Baik, dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa kita diminta untuk belajar dari orang-orang terdahulu. Kita diminta untuk mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui sejarah agar kita bisa belajar di saat ini dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kembali ke pembahasan kita, kolonialisme dan imperialisme. Ini gambaran bagaimana ilustrasi Sultan Muhammad Al-Fatih dari Turki Utsmani memerdekakan Konstantinopel. Ini adalah sebuah bentuk imperialisme, tapi bukan untuk mengeruk atau mengambil keuntungan sendiri atas sumber daya yang ada di Konstantinopel, tapi di dalam buku-buku tentang sejarah Islam, umat Islam itu tidak menjajah, umat Islam itu tidak mengambil keuntungan dari negara yang dikuasai, tapi bahasanya memerdekakan dan memberikan perbaikan dari sistem pemerintahan kepada sistem pemerintahan Islam. Baik, sekarang kita lanjut. Apa makna dari imperialisme? Jadi imperialisme ini ternyata adalah berawal dari bahasa asing, bahasa Latin, yang artinya, atau bahasanya kalau di Yunani kuno itu imperere, yang artinya memerintah, atau imperium yang artinya hak untuk memerintah. Apa maknanya? Maknanya imperialisme itu adalah suatu usaha dari negara tertentu yang ingin menguasai negara lain atau ingin menguasai daerah lain demi kepentingan tertentu juga. Bisa jadi kepentingan ekonomi, bisa jadi kepentingan politik, bisa jadi kepentingan budaya, atau bahkan penyebaran agama. Inilah bentuk imperialisme. Lalu apa saja bentuk dari imperialisme jika dilihat dari tujuan negara yang ingin menguasai negara lain? Ada 4 bentuk imperialisme yang dapat kita bagi jika dilihat dari bagaimana motif atau tujuan negara tertentu untuk menguasai negara lain. Yang pertama, imperialisme politik. Di sini titik fokusnya adalah suatu negara tertentu ingin menguasai kehidupan politik negara lain. Jadi dia masuk ke dalam unsur pemerintahan negara lain. Ini terjadi di beberapa negara di Asia yang sistem politiknya dikuasai oleh negara-negara
imperialis dari Eropa. Contohnya Singapura. Singapura itu adalah negara yang diimperialisasi oleh Inggris, karena Inggris pada masa itu ingin memperluas kekuasaannya bahkan sampai ke benua Asia. Berikutnya imperialisme ekonomi. Imperialisme ekonomi ini sebuah bentuk penguasaan atas perekonomian. Ini pernah terjadi ketika dulu Nabi Muhammad beserta para sahabat ingin berpindah, atau kita biasa mengenal dengan istilah hijrah, dari kota Mekah, yang dimana di kota Mekah itu banyak sekali pusat perdagangan besar, menuju ke kota Madinah. Kota Madinah itu banyak sekali petani. Nah, jadi Nabi Muhammad beserta para sahabat ke kota Madinah dan mengembangkan pusat perniagaan, pusat perdagangan. Dan akhirnya di kota Madinah yang sebelumnya sedikit sekali perkembangan pusat perniagaan, perdagangan, pasar, akhirnya menjadi berkembang. Dan berikutnya imperialisme kebudayaan. Imperialisme kebudayaan ini titik beratnya upaya dari negara tertentu untuk menguasai adat istiadat dari negara lain, jiwa, mentalitas. Jadi ini akan lambat laun akan hilang, akan pudar, dan masuklah kebudayaan si negara yang masuk ke negara itu. Jadi lambat laun yang dulunya mungkin di suatu negara para penduduknya terbiasa menutup aurat, tiba-tiba muncul imperialisme barat, di mana membuka aurat itu adalah hal yang biasa menurut mereka. Akhirnya di negara yang sebelumnya aurat yang terjaga, akhirnya pudar, akhirnya luntur, dan menganggap membuka aurat itu adalah hal yang biasa. Nah, seperti itu. Yang terakhir di imperialisme ada imperialisme militer. Di sini bentuknya penguasaan suatu negara dengan kekuatan militer. Ini kita bisa lihat bagaimana Palestina dikuasai oleh kekuatan militer, kemudian dihancurkan dengan kekuatan militer, kemudian bahkan sampai dengan hilangnya wilayah Palestina karena kekuatan militer. Ini adalah bentuk imperialisme. Lalu berikutnya ada makna kolonialisme. Kolonialisme ini sedikit berbeda dengan imperialisme. Apa makna dari kolonialisme? Kolonialisme juga sama seperti imperialisme, berawal dari bahasa Latin yang disebut kolonia. Kolonia artinya tanah jajahan, tanah yang diduduki untuk dijajah. Jadi maknanya kolonialisme merupakan upaya atau usaha suatu negara yang punya niat menguasai daerah tertentu dengan cara atau dengan sistem politik, pendudukan atau penjajahan atas segala sumber daya di daerah tersebut. Jadi tidak hanya menduduki tapi juga mengambil alih sumber daya yang ada di negara tersebut. Bisa jadi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang ada di negara itu. Inilah bentuk kolonialisme. Lalu bagaimana kemudian kolonialisme itu menjadi banyak macamnya? Ada 5 yang umumnya ada pada kolonialisme. Yang pertama, koloni penduduk. Koloni penduduk ini maksudnya
upaya menduduki negara koloni, negara jajahan dengan mengusir penduduk pribumi. Nah, ini terjadi di Palestina. Jadi negara asing masuk ke sana, lalu duduk, berdiam dan bertempat tinggal di negara koloni atau negara jajahan, dan lambat laun mengusir penduduk asli di daerah itu. Ini adalah bentuk koloni penduduk. Lalu ada yang kedua, koloni kelebihan penduduk. Koloni kelebihan penduduk ini merupakan upaya suatu negara yang ingin menampung kelebihan penduduknya karena sudah padat di negara jajahannya, di negara koloni. Ini terjadi di Asia Utara. Cina salah satu negara yang penduduknya padat, dan akhirnya Cina berupaya menampung penduduknya yang sudah berlebih di negara-negara sekitarnya, misalnya Mongolia. Dia memindahkan penduduknya ke sana. Lalu ada koloni deportasi. Koloni deportasi maknanya adalah upaya suatu negara membuang sejumlah orang di daerah-daerah jajahan, di daerah-daerah koloni. Ini biasanya terjadi di negara-negara yang punya banyak kasus kriminal. Para pelaku-pelaku kriminal itu kemudian dibuang di suatu daerah dan mereka berkumpul di daerah itu, misalnya pulau gitu atau penjara, dan mereka berdiam di situ. Nah, tempat mereka berdiam itu, tempat mereka akhirnya berkumpul itu, berkumpulnya para kriminal tadi, itu adalah daerah koloni deportasi. Lalu ada yang keempat, koloni eksploitasi. Koloni eksploitasi ini upaya negara lain merampas kekayaan alam negara koloni. Jelas kita tahu semuanya, ini contohnya adalah negara kita sendiri yang dulu sempat dijajah dengan dirampas kekayaan alamnya oleh beberapa negara. Ini namanya koloni eksploitasi. Kita salah satu contoh koloni eksploitasi. Yang kelima, ada koloni sekunder. Koloni sekunder ini upaya negara lain ingin memanfaatkan daerah jajahannya, daerah-daerah koloninya untuk kepentingan strategis. Misalnya ada negara lain yang ingin membangun pangkalan militer di pulau-pulau tertentu. Nah, dia hanya ingin membangun menara militernya saja, tapi dia tidak mengambil yang lain. Dia hanya untuk kepentingan tertentu mengamankan negaranya dari serangan negara lain dengan membangun pangkalan militer. Ini namanya koloni sekunder. Jadi dia sifatnya hanya pemanfaatan sebagian kecil dari negara jajahannya. Jadi kolonialisme sedikit berbeda dari imperialisme. Kalau di imperialisme lebih kepada bagaimana pengaruh negara lain kepada negara yang ia duduki. Tapi kalau kolonialisme lebih kepada mengambil manfaat dari negara lain oleh negara kolonial. Jadi ada kesamaannya, sama-sama imperial dengan kolonial. Mereka menduduki suatu negara, suatu daerah, tapi perbedaannya ada pada dasar tujuannya, dasar motifnya. Kalau di imperial lebih kepada memberikan pengaruh di bidang-bidang tertentu, bisa ekonomi, bisa politik, bisa agama, budaya, militer. Tapi kalau kolonial lebih kepada mengambil manfaat yang ada di negara jajahannya, negara koloninya, untuk dijadikan keuntungan sendiri bagi si negara kolonial. Baik, terakhir kita akan melatih diri kita untuk semakin memahami
apa itu imperialisme dan apa itu kolonialisme. Silakan nanti dituliskan dan dijelaskan secara singkat, minimal 2 contoh saja untuk setiap jenis imperialisme. Tadi imperialisme ada 4 jenis. Silakan nanti dituliskan dan dijelaskan secara singkat, minimal 2 contoh saja bentuk-bentuk dari setiap jenis imperialisme. Lalu sama juga tuliskan dan jelaskan secara singkat, minimal 2 contoh saja bentuk-bentuk dari kolonialisme. Tadi kolonialisme ada 5 jenis. Silakan berikan 2 contoh dari setiap jenisnya. Baik, ditunggu tugasnya agar kita semakin paham apa itu imperialisme dan apa itu kolonialisme. Terima kasih. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi